gen asing ya, dari mikroba asing ke mikroba inang. Kalau kita mau transfer gennya itu begitu saja, ya DNA-nya mau kita masukkan ke sel inang, ini sel inang ya. Jadi misalkan ini adalah potongan dari DNA asing. Untuk kita masukkan ke sel inang ini, itu teoritis bisa, tapi peluang keberhasilannya kecil. Kenapa? Karena si sel inang itu kalau nanti ada DNA asing masuk, dia nggak kenal. Nah, kalau dia nggak kenal, maka dia akan melakukan proses perlawanan. Dia akan menghancurkan sesuatu yang asing itu. Dia akan berusaha untuk melenyapkan benda asing itu, ya. Jadi karena ini merupakan untaian dari nukleik acid ya, DNA ya, itu ada enzim-enzim yang terkandung oleh inang tersebut yang dapat melisis ya si DNA asing itu, sehingga nanti dia masuk terpotong-potong, nggak bisa juga dibaca gitu, karena informasi genetiknya terpotong-potong, jadi nggak bisa dibaca. Nah, oleh sebab itulah kemarin sudah kita bahas ya 2 minggu yang lalu ya, maksud saya pertemuan yang ke-11 ya, kita sudah bahas, kita memerlukan namanya vektor. Nah, vektornya itu ada 2 yang biasa digunakan orang. Pertama, vektor itu berupa plasmid, yang kedua berupa virus ya, itu dia. Nah, kita udah bahas mengenai plasmid. Apa itu plasmid? Plasmid itu adalah sebetulnya DNA-nya si inang ya, yang merupakan kopi atau miniatur dari DNA kromosomnya. Jadi suatu bakteri inang, misalkan Escherichia coli ya, Escherichia coli itu dia memiliki kromosom utamanya, DNA yang terletak pada kromosom utama. Ini sebetulnya yang akan menentukan komponen-komponen apa yang perlu nanti dibuat supaya nanti si sel ini dapat terbentuk dan dapat bekerja. Jadi kode yang ada di sini inilah yang akan menentukan bahwa si sel Escherichia coli ini berbentuk seperti ini, dan juga nanti dia akan memproduksi enzim apa gitu ya, segala macam enzim yang bisa membuat si Escherichia coli tadi itu menjadi bisa bertahan hidup, bisa bertahan dan bisa melaksanakan fungsi biologisnya. Itu kodenya terletak pada DNA kromosom. Nah, diketahui juga ternyata selain DNA kromosom yang panjang yang merupakan yang merupakan blueprint ya dari si bakteri, dia ternyata juga memiliki miniatur DNA yang disebut sebagai plasmid. Ya. Nah, orang tahu bahwa plasmid ini tentunya karena berasal dari si inang, saat diambil, ini kita ambil, ini adalah komponen dari si sel inang. Jadi si inang kenal dengan si plasmid, sehingga dia tidak akan dilisis oleh inang. Nah, itu dia yang orang pahamin. Gitu ya, itu idenya. Nah, karena ini juga DNA ya, jadi kalau dia kita bawa keluar, kemudian sedikit kita modifikasi, pas dimasukin lagi ke dalam ya, walaupun sudah dimodifikasi, si sel Escherichia coli tadi itu tidak akan merusak si plasmid ini tadi. Itu idenya. Ya, kenapa nggak dirusak? Karena ya ini kan anggota kita juga gitu katanya kan, jadi ini nggak dirusak. Nah, itulah idenya. Kemudian orang mencoba mengambil plasmid ini ya, direkayasa oleh orang ya, kemudian orang mencoba menitipkan kode genetik yang ingin dimiliki oleh Escherichia coli ini tadi ke dalam plasmid. Setelah dititipin baru dimasukin lagi ke dalam. Kode yang disisipin tadi
akhirnya dapat dibaca oleh si komponen ribosom ya, kita kenal kemarin ya. Kalau di RNA berarti ribosom yang baca, kalau di DNA berarti mengalami dulu proses transkripsi ya dengan menggunakan enzim yang dinamakan polinukleotida transkriptase ya. Ya, inilah ya yang berwarna lah ya. Sama aja sih dengan yang tadi. Jadi ini sih tadi bakteri E. coli tadi ya sebagai inang. Ini kromosom utamanya. Ini apa namanya plasmidnya dikeluarin. Nah ini plasmidnya ya. Di sini ada bagian si plasmid tadi yang disisipin kode supaya si plasmid ini memiliki kode antibiotik resistance. Artinya kalau kode ini ditempelin di plasmid ini, maka si bakteri tidak akan mati di antibiotik. Gitu ya. Oke. Nah, jadi gimana cara menumpangkan kode genetik tadi? Nah, ini misalnya nih kromosom dari bolehlah dari sapi misalnya gitu ya. Nah, itu dia istimewanya rekayasa genetika menggunakan metode cloning ini tadi. Dari organisme yang berbeda ya, itu kita dapat melakukan rekayasa. Jadi prinsipnya sih namanya DNA, mau di sapi mau di bakteri sama aja gitu ya. Jadi ini misalkan ini adalah DNA dari sapi, ini adalah kode dari kromosom yang ada pada sapi tersebut yang kita tahu kalau ini dibaca maka akan dihasilkanlah enzim ya dengan proses transkripsi dan translasi ya, akan dihasilkanlah enzim atau protein yang dinamakan insulin, hormon ini ya, bukan enzim ya, tapi protein juga, insulin gitu. Jadi sapi menghasilkan insulin karena apa? Karena sapi memiliki gen pengkode insulin. Ya, jadi sapi itu dia memiliki otot ya. Otot itu nanti juga membutuhkan ATP. ATP bisa diperoleh dari gula ya. Gulanya dari makanan yang dia makan ya. Dan kemudian gula itu nanti akan dibawa ke otot-otot yang butuh ATP tadi lewat darah ya. Jadi sapi itu dia mencerna selulosa menjadi gula, dibawa oleh darah masuk ke otot. Maka untuk masuk ke otot perlu hormon insulin. Bakteri nggak punya otot, bakteri nggak punya darah. Jadi Tuhan menciptakan bakteri itu tidak ada kode genetik yang akan menghasilkan insulin, kan gitu ceritanya. Nah, orang bisa ternyata ya dipindahkannya kode genetik pengkode insulin ini tadi ya ke bakteri nantinya. Sehingga nanti bakterinya atau inangnya atau ragi ya, ragi kan juga sama tuh, nggak punya otot, nggak punya darah. Ragi atau inang ini tadi nanti akan menghasilkan insulin gitu. Nah, gimana caranya? Ini DNA sapi tadi dipotong misalkan dengan enzim restriksi bernama EcoR1 ya. Enzim EcoR1, enzim restriksi ini akan memotong pada sekuen yang khasnya EcoR1. Ya, kalian tahu lah kemarin sudah kita bahas ya, EcoR1 itu dia akan motong di mana itu? Mana dia? Ya, supaya kita lihat lagi. Nih, enzim restriksi. Ini EcoR1 ya. GATTC ternyata ya, dia akan nempel di GATTC ini kan. Jadi si enzim restriksi EcoR1 akan nempel di GAATTC, G dengan A-nya akan dia potong. Ini juga GAATTC. Antara G dengan A ini dia potong sehingga nanti membentuk namanya sticky end kemarin ya. Seperti ini ya. Nah, itu ya, potong seperti itu.
Ini sticky N. Ya. Jadi si siapa tadi? Mana nih? Nih. DNA donor, DNA sapi dipotong dengan Eco R1, si plasmid juga dipotong dengan Eco R1. Supaya apa? Supaya sticky N-nya cocok, gitu. Ya, jadi ini dipotong sehingga ini akan menjadi terpotong seperti ini. Ada ujung lengketnya ini tadi, sticky N ini tadi. Eco R1 digunakan untuk motong DNA sapi tadi juga sama, akan memiliki sticky N ya, yang nanti komplement dengan yang dipotong di plasmid tadi. Ya, jadi ini terpotong kayak gini sehingga ini nanti saat kita campur ya, ini akan nempel ke sini ya, ujung yang ini akan nempel ke sini sehingga seperti inilah kira-kira bentuknya. Ya. Setelah itu setelah ini nempel begini, kemudian kita bubuhin, kita beri tambahan enzim ligase ya. Enzim ligase itu akan menyebabkan adanya gap antara DNA asing tadi dengan DNA plasmid dapat tersambung. Dengan demikian, sekarang plasmidnya sudah tersisipi oleh gen pengkode insulin misalnya tadi. Dan kemudian di sini ada gen penciri dari plasmid ini tadi. Artinya kalau plasmid yang sudah dikloning dengan gen asing tadi masuk ke dalam inang, apa yang akan terjadi? Bahwa inang ini tadi akan tahan terhadap antibiotik. Jadi kalau seandainya mediumnya itu memiliki antibiotik, ya, maka dia tetap hidup. Ya. Kemudian nanti kalau ini DNA plasmid ini dibaca, maka kode genetik dari insulin tadi juga akan terbaca seperti itu. Dan kita tahu satu lagi ya, selain daripada dia memiliki pengkode untuk marker berupa tadi antibiotik, atau kayak PUC1 itu kemarin ya, bahwa dia akan menghasilkan warna biru kalau dia nggak kepotong, tapi dia akan menghasilkan koloni berwarna putih kalau dia enzimnya disisipin gitu, kode genetik markernya itu disisipin gen asing ya. Nah, itu akan menjadi ciri bagi kita untuk memilih mana hasil cloning yang berhasil, mana yang tidak gitu. Oke ya, jadi ini udah masuk. Nah, kemudian ini nanti dia akan membelah diri. Ya, ada satu lagi nih sebetulnya, cuma nggak digambarkan. Di sini harus ada pengkode untuk replikasi. Ya, artinya apa? Biasanya dinamakan ORI replication gen ya. Itu gunanya untuk apa? Gunanya kalau saat nanti sel ini membelah diri, si plasmid ini juga akan mengisi di hasil belah diri tersebut. Ya, nanti membelah diri lagi, ini makin banyak. Hasil cloning itu akan terekspresikan kepada semua yang membelah diri tadi. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Kalian paham nggak sampai di sini? Atau ada yang ingin minta diulang? Ayo, jawab dulu lah ya sebelum dilanjutin. Paham nggak? Baik. Ya. Jadi setelah dia berkembang biak seperti ini, kita coba seleksi. Karena kan nanti gini, kita kan nggak bisa tahu nih. Ini kan digambar kelihatan ya. Oh, yang ini sel yang kemasukan plasmid hasil cloning. Sebetulnya di sini ada lagi gambar sebetulnya sel yang memang plasmidnya nggak masuk lagi gitu. Jadi isinya cuma kromosom doang ya. Jadi di sini ada sel-sel yang plasmid yang kesisipan gen asing tadi harusnya ya digambar lagi di sini. Jadi ada dua jenis koloni nanti. Yang satu adalah sel yang tumbuh tapi dia tidak memiliki plasmid, dan sel yang kemasukan plasmid hasil rekayasa atau cloning ini tadi. Bagaimana memilah antara dua koloni yang berbeda ini? Yang memilahnya yang menggunakan ini tadi, medium selektif tadi. Jadi dalam hal ini kita bikin medium agar
ya kita kasih antibiotik. Nah, maka apa yang terjadi? Yang akan tumbuh kira-kira sel hasil cloning ataukah sel yang tidak hasil cloning? Halo? Yang mana yang akan tumbuh? Hasil rekombinan atau yang bukan rekombinan? Hasil rekombinan, Pak. Kenapa hasil rekombinan yang tumbuh? Karena tidak berpengaruh pada antibiotik yang diberikan. Ya, kenapa dia nggak mati pada medium yang mengandung antibiotik? Kenapa? Hasil rekombinan itu kenapa nggak mati di medium yang mengandung antibiotik? Kenapa? Ayolah, jawaban salah nggak apa-apa. Cepatlah. Saya udah check out ini, mau pergi dah 2:30 pun. Cepatlah. Kenapa dia tidak mati hasil rekombinan itu di medium antibiotik? Iyalah, kenapa? Kenapa dia tidak terlisis sementara yang bukan hasil rekombinan, yang nggak ada plasmid, yang nggak ada plasmidnya mati atau hidup dia di medium antibiotik? Yang mati yang mana? Yang mengandung hasil rekombinan atau yang tidak mengandung plasmid? Atau pertanyaan saya, yang tidak mengandung plasmid hidup atau mati di medium antibiotik ini? Yang tidak mengandung plasmid, dia hidup atau mati di medium antibiotik? Ayolah, ayo, apa? Jawab aja, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Kalau nggak tak matiin loh ini, tapi besok tak uji. Mending kamu jawab tapi salah, cepatlah. 30 orang masa nggak ngerti sama sekali, udah 2 kali juga diterangin. Mati, Pak. Kenapa sel yang mengandung plasmid bisa hidup, sementara sel yang tidak mengandung plasmid mati? Kenapa? Di medium antibiotik. Karena ada sel inang, Pak. Salah. Ada lagi. Karena ada gen for antibiotik resisten, Pak. Iya. Karena yang hasil rekombinan itu kan artinya dia kemasukan plasmid. Ya kan ini nih. Ini kan hasil rekombinan tuh plasmidnya masuk. Ya. Plasmidnya masuk. Di plasmid ini kan ada kode antibiotik resisten kan. Ini kan yang hijau ini kan plasmidnya masuk nih. Yang merah ini adalah gen asing, yang hijau ini itu adalah gen pengkode antibiotik resisten. Gara-gara ada pengkode ini itu menyebabkan si sel dia tetap bisa tahan hidup. Dia tahan, resisten itu artinya tahan di medium antibiotik itu bisa hidup ya. Kalau misalkan plasmid ini nggak masuk, yang tinggal kan kromosom doang, ditaruh di tempat antibiotik, nggak ada yang menyebabkan dia bisa bertahan di antibiotik. Kenapa? Karena nggak ada plasmidnya, nggak ada pengkode ini, nggak ada yang hijau ini. Paham nggak? Siapa barusan yang jawab? Siapa yang jawab barusan? Alia, Pak. Ya. Jadi kalau kalian nggak ngerti coba tanya sama Arian. Siapa namamu? Alia Dewi Maharani. Arya Pak. Dewi. Oke. Ya, udah saya lanjutin aja. Seperti itu kira-kira. Ya. Nah ini nanti kan pelajarin, kalian diskusi ya. Ini kalau baca sendiri mungkin nggak paham, tapi kalau duduk berdua sama temennya, kok paham? Coba kita diskusikan yuk gitu. Oh iya, Pak Fajar ngomong kayak gitu. Saya lupa saya. Ini karena sekarang ini nih Google Meet-nya ini tidak ada fasilitas untuk recording ya.
Coba kalian cari di YouTube ya, Fajar Restuadi. Nah, saya lupa apakah pernah nggak saya upload di YouTube kuliah ini gitu ya. Kalau sekarang saya nggak bisa share sama kamu karena nggak ada lagi fasilitas recordingnya ya. Jadi di situ kalian dengar berulang-ulang lah kalau nggak paham juga, atau diskusikan berdua sama beberapa orang lah ya, sehingga akhirnya oh gitu sebabnya. Ini pasti akan keluar dalam ujian, pasti ya. Kalau nggak, apalagi ilmu kalian tentang rekayasa genetik. Kemarin sama siapa sih dosen pertamanya? Bu Faiza. Iya, Pak. Apa yang diperoleh dari kuliah dengan Bu Faiza? Terkait nggak dengan bioteknologi? Nah, jadi saya pinginnya minimal yang rekayasa gini kalian ngerti gitu. Ya. Oke, lanjut. Nih ya, ini sama aja nih. Nah, ini kalau PUC 18 beda lagi dengan tadi PBR 322 tadi namanya ya. Enggak juga sih. PBR 322 tempat antibiotiknya 2. Ini PBR 322 ya. PUC 18. Oh iya. Jadi kalau PUC 18 itu markernya itu 2. Satu ini antibiotik resistan, satu lagi ini adalah dinamakan LAC-Z. Ya. LAC-Z ini kalau dia utuh tidak tersisipi gen asing, maka saat nanti dia dimasukkan ke dalam inang, maka koloninya akan berwarna biru. Tapi kalau daerah sini kita sisipin gen asing tadi, yang merah tadi ya misalnya gitu, yang pink tadi, kita taruh di sini, maka dia kode ini rusak karena ada gen yang nyisip di sini. Dia rusak, dia tidak memberikan warna biru, tapi memberikan warna putih. Ngerti? Nah, jadi dengan PUC 18 ini itu lebih enak sebetulnya. Caranya gimana caranya untuk mengkloning? Potong menggunakan salah satu dari enzim reaksi ini. Ini adalah enzim reaksi yang akan memiliki kemampuan memotong daerah LAC-Z ini. Jadi ini dipotong dengan salah satu dari ini. Yang DNA asing juga kita potong dengan salah satu enzim ini. Supaya apa? Supaya ujung lengketnya pas, kompatibel, cocok ya. Jadi itu yang terjadi. Misalnya kita potong dengan menggunakan enzim HIN3 ini ya. Ini potong pakai HIN3 sehingga ini nanti terpotong. DNA asing juga di sini kita potong dengan HIN3 sehingga dia terpotong. Nah, saat kita campurkan ujung lengket dua-duanya itu akan nempel. Sehingga di sini tersisipi oleh gen asing. Saat dia tersisipi oleh gen asing, maka LAC-Z-nya rusak. Kalau LAC-Z-nya rusak, dia nggak lagi menghasilkan warna biru saat nanti ditaruh di medium yang bernama X-gal. Itu aja jadi cirinya. Jadi apa yang terjadi setelah kita lakukan proses cloning? Ini kita campur dengan inang, dikasih CaCl2, sehingga kita berharap si PUC 18, plasmid PUC 18 ini masuk ke dalam sel inang. Kemudian apa yang kita lakukan? Ya, untuk ngetesnya, ini medium agar kita kasih antibiotik bernama ampicillin. Sehingga kalau nanti ada inang yang tidak kemasukan ini, maka inang tersebut nggak bisa tumbuh di sini. Karena dia tidak memiliki plasmid PUC 18. Kalau dia nggak memiliki plasmid PUC 18, berarti dia nggak tahan terhadap ampicillin gitu. Nah, jadi nanti akan kalian lihat nanti ada 2 koloni sini, yang putih sama yang biru. Yang biru ini artinya si inang kemasukan PUC 18, tetapi inang tersebut proses cloningnya belum berhasil. Artinya ini tidak ada yang nyisip, dia balik utuh lagi. Ya, jadi ini kalau dia utuh lagi, pas dibaca nanti, nah dia LAC-Z ini dibaca, dia memberikan indikasi warna biru pada medium
X-gal ini. Tapi kalau ini kesisip dengan gen asing, ya dimasukkan ke inang, ya inangnya mengandung hasil klosilin, dia tumbuh dan dia memiliki koloni warnanya putih. Kenapa putih? Ya karena ininya rusak. Kalau ini rusak dia nggak bisa warna biru, dia warnanya putih gitu. Jadi kalian ini ya di medium ini gampang, tinggal kita ambil pakai tusuk gigi atau jarum OC ya, koloni-koloni warna putih ini kita pindahkan ke medium agar yang segar, atau bisa juga kita taruh di medium cair ya, kita shaking sehingga nanti dia berkembang biak. Kalian akan memiliki koloni-koloni yang hasil cloning atau rekayasa genetik tadi. Itu karenanya pakai BIOS 18. Ini PBR 322. Jadi kalau kalian baca ya, koloni inang yang asli yang tidak kemasukan plasmid, maka dia akan mati pada medium ampisilin. Pada medium yang tidak mengandung ampisilin, dia tumbuh memberikan warna putih. Koloni rekombinan yang memiliki plasmid tanpa disisip gen yang diinginkan, ya, pasti dia akan memberikan warna biru. Jadi artinya tidak berhasil proses cloningnya. Ya. Dan dia hidup pada medium ampisilin. Koloni rekombinan yang sukses itu akan memberikan ciri hidup pada medium ampisilin ini dan dia berwarna putih. Itu dia. Itu akan keluar juga tuh ya, pada ujian. Ini tadi PBR 322, ya tergantung. Kamu pakai PST1 berarti nanti dia mati di ampisilin. Kalau kamu pakai misalkan SAL1 atau EcoR1 atau Indi3, dia motong di sini, maka dia akan mati di tetrasiklin gitu. Kira-kira. Itu yang kemarin. Ya. Lebih lanjut, itu tadi pakai plasmid. Kita juga dapat menggunakan vektor berupa virus. Virus itu memiliki kelebihan, ya, dia dapat menginfeksi sel inang tanpa ketahuan oleh inang. Jadi dia tidak diserang oleh inang, ya. Jadi dia dapat nyusup dan inang tidak memberikan respons yang memadai karena inang terkelabui ya oleh susunan RNA atau DNA si virus gitu ya. Nah, jadi sejumlah virus itu dapat dapat menginfeksi bakteri ya. Jadi dinamakan sebagai bacteriophage. Apa itu bacteriophage? Itu adalah virus yang memiliki kemampuan menipu atau menginfeksi bakteri. Jadi begini. Mana dia ya? Jadi ini adalah kita mulai dari mana? Kita mulai dari sini ya. Dari mana nih mulainya nih? Dari sini ya. Dari sini deh. Dari sini. Ini kita mulainya dari sini. Ini adalah gambar ilustrasi ya. Sel bakteri. Ini adalah DNA kromosom. Ya. Ini bakteri. Di DNA kromosom warnanya di sini DNA kromosom aslinya itu adalah untuk membedakannya nanti ya. Ini kita beri warna hitam lah. Ini DNA utuhnya. Jadi si bakteri berkembang biak jika ini dibaca dan ditranskripsi dan ditranslasi. Ya, jadi bakteri itu menjadi bakteri yang memiliki fungsi sebagai makhluk hidup, dapat melakukan proses metabolisme, dapat melakukan
berkembangbiakan, dapat melakukan pembelahan sel dan sebagainya. Nah, ada virus yang kita sebut sebagai bacteriophage. Virus, oh ya, untuk kalian ketahui ya, virus itu tidak memiliki perangkat itu untuk membaca kode genetik itu. Dia tidak memiliki enzim transkriptase tadi, dia nggak punya. Ya, transkrip polimerase itu dia nggak punya. Dia juga tidak memiliki ribosom. Kita kan tahu ya, DNA akan dikoding menjadi kopinya berupa RNA oleh enzim yang bernama transkrip polimerase ya. Sehingga dia menjadi RNA. RNA itu kemudian kan kita tahu ya, nanti akan diterjemahkan, dibaca dan diterjemahkan menjadi untayan-untayan protein asam amino. Ya. Jadi proses pembacaan itu dilakukan oleh ribosom. Nah, kebetulan virus itu diciptakan Tuhan, dia tidak punya itu. Enzim transkrip polimerase tadi itu dia nggak punya. Virus juga nggak punya ribosom yang akan melakukan proses translasi tadi. Tapi dia memiliki kode genetik. Makanya virus itu dalam keadaan dia sendiri aja, tanpa bantuan makhluk hidup lainnya, dia nggak akan berkembang biak itu. Padahal dia punya kode genetik. Makanya virus dapat digolongkan juga sebagai, ada dua pendapat ya, virus dikatakan sebagai makhluk biologis karena dia memiliki kode genetik untuk berkembang biak. Nah, tapi ternyata kan orang sadar dia memiliki kode genetik, tapi dia sendiri tidak bisa berkembang biak karena dia tidak memiliki perangkat untuk membaca kode genetik tadi. Sehingga sebagian orang mengatakan virus itu termasuk makhluk abiotik, makhluk tidak hidup. Dia nggak bisa berkembang biak sendiri gitu. Untuk berkembang biak gimana caranya? Dia harus cari makhluk hidup lain yang memiliki perangkat untuk membaca kode genetiknya. Nah, itulah dia. Jadi ini dia ingin berkembang biak, dia nggak punya perangkat, jadi dia akan sendiri aja. Jadi apa yang terjadi? Nah, dia nempel sama bakteri. Nah, kita tahu di bakteri itu dia memiliki enzim tadi ya, transkriptase tadi ya, polimer transkriptase ataukah transkrip polimerase gitu ya. Dan bakteri juga punya tadi seperti saya katakan berulang kali, ribosom ya, yang akan membaca dan mentranslate dari kode-kode genetik yang ada pada RNA atau DNA. Jadi apa yang terjadi? Si virus nempel pada bakteri, dibolonginnya dinding sel bakteri, disemprotkannya lah ini untayan RNA atau DNA yang ada sama dia, sehingga ini masuk. Nah, ini nggak dilisis oleh si inang ini tadi. Nah, itulah hebatnya si virus itu kan. Dia nyemprotin ini tapi ini tidak dilisis. Sehingga kemudian ini dapat bergabung dengan DNA-nya si inang. Nah, inilah dia nih. Ya, jadi ini DNA inangnya aslinya tadi yang saya bilang warnanya hitam ini. Ini adalah DNA atau RNA-nya virus ya. Nyisip dia. Nah, ini kan nanti dibaca nih. Kalau ini DNA akan dibaca oleh transkrip polimerase tadi menjadi RNA. Kalau ini RNA dia akan lanjutnya dibaca oleh ribosom. Yang kemudian ditranslate dia menjadi protein-protein. Nah, ini dibaca. Sampai ini juga dibaca. Sehingga dihasilkanlah protein-protein yang hitam-hitamnya adalah protein yang hasil pembacaan kode genetik si siapa namanya? Si bakteri ya, inang. Yang merah-merah ini adalah protein-protein yang merupakan komponen dari si virus tadi. Nah, kemudian dari protein-protein ini artinya terbentuklah bagian kepala dari virus tadi. Mungkin sebagian diantaranya nanti bagian kakinya ya. Sementara ini adalah merupakan RNA ya yang akan menjadi bagian dari kepalanya. Nah, maka terbentuklah ini tadi. Terbentuk kakinya, terbentuk lehernya, terbentuk kepalanya, dan juga terbentuk
itu tadi DNA atau RNA yang akan nanti dia gunakan berkembang biak kalau dia nanti ketemu inang. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Terbentuklah virus utuh. Tadi satu, sekarang menjadi beberapa. Dengan memanfaatkan komponen yang ada di dalam bakteri tadi. Ya, setelah dia menjadi utuh gini, dia melisis dinding DNA, dinding dari inangnya. Sehingga dia akhirnya bisa lepas dari inang. Inangnya mati. Jadi kayak misalnya ya, kemarin virus corona itu. Jadi inangnya itu adalah sel-sel manusia. Hal yang hampir sama terjadi. Jadi mungkin yang kita, karena kecerobohan kita ya, ada beberapa virus saja awalnya. Ya. Memang sih ada memang penangkal virus juga di kita itu kan, ada antibodi lah yang bereaksi. Tapi dia lebih cepat lagi, dia masuk, dia semprotin komponen genetiknya sehingga kemudian terjadi proses seperti ini. Makanya ini kan sekali terbentuk banyak loh. Cuma dari satu virus saja dia jadi banyak, apalagi dari banyak virus. Sel-sel kita jadi rusak. Ya, jadi orang yang sudah terkena terkena kemarin varian beta atau delta itu ya, dari COVID itu biasanya untuk recovery agak lama ya, karena sel-sel dia banyak yang rusak itu gara-gara dimanipulasi oleh si virus ya, selnya rusak tapi virusnya menjadi lebih banyak lagi gitu. Tuh. Jadi seperti ini kira-kira ya, disebut sebagai lytic cycle ya. Jadi ini proses di mana lyticnya artinya melakukan proses lisis ya. Jadi si inang akan dia lisis, rusak, terus dia lepas banyak. Nah, itulah yang dilakukan orang kemudian karena si virus ini dapat menitipkan DNA dia atau RNA dia ke dalam inang ya. Maka orang mencoba memanfaatkan si virus untuk dititipin kode genetik yang kita inginkan gitu ya. Jadi dengan demikian virus dapat kita manfaatkan sebagai vektor gitu. Oke, jadi proses tadi menitipin ini tadi, ini proses litiknya, bagaimana si virus dapat berkembang biak kemudian dengan kode-kode genetik yang ya masing-masing sel baru yang terbentuk itu memiliki kode yang sama ya, yang merupakan multiplikasi dari sebelumnya. Nah, sedangkan yang proses di bawah bagaimana dia bergabung ya di dalam sel inang ya, dia melakukan pembelahan ya karena sel inang kan juga kan melakukan ini lisogenik ya, dalam artian ini nih si inang nggak dirusak dia gitu ya. Jadi dia cuma minjem tapi saat nanti inang mau membelah diri, jadi inangnya tetap hidup ya. Tapi saat inang membelah diri, si inang itu membawa kode-kode genetik dari si virus ya. Jadi kalau semula inang yang terinfeksi itu cuma satu ya, dengan proses lisogenik itu artinya inang juga memperbanyak, saat dia membelah diri memperbanyak itu ya, dia tetap membawa kode genetiknya si virus gitu ya. Jadi ini berulang kali sehingga akhirnya nanti si inangnya nggak rusak, tetapi ada kode-kode genetik virus yang direplikasikannya gitu ya. Nah, kalau seandainya memang setelah lisogenik ini si virus ingin melakukan proses litik, ya ini dibaca, ini bisa menjadi berlipat ganda kayak gini. Nah, jadi ada dua tahapan ya di dalam virus sebagai vektor atau bacteriophage tadi. Pertama disebut proses lisogenik, sel inang membelah diri, dia ikutan membawa kode genetik yang berasal dari virus, dan kemudian proses selanjutnya disebut lytic cycle. Lytic ini itu adalah kode-kode genetik yang ada di DNA inang yang sudah tercemar oleh kode genetik virus tadi. Itu terjadi proses pembentukan komponen-komponen si virus. Itu
sehingga nanti terbentuklah virus-virus aktif yang nanti akhirnya melakukan proses lisis, dinding selnya mengalami lisis, ya, sehingga nanti dia menjadi virus-virus bebas lagi di luar sana, disebut dengan lytic cycle. Ya, jadi ingat sekali lagi, dia bisa berkembang biak bukan karena kerja dia sendiri, tetapi karena meminjam perangkat genetik yang ada pada inang. Paham ya? Sepertilah kira-kira. Ini lebih lanjut ya. Nah ini ya, gambaran lebih lanjut bagaimana pembentukan ini berarti ini lytic proses tadi ya. Jadi terbentuk virus utuh, membelah diri, terus masuk lagi dan seterusnya gitu. Oke, bahwa genetic engineering ini sudah memang di abad 20 ini berkembang pesat ya, karena pemahaman manusia yang lebih dalam lagi terhadap bagaimana itu peran dari informasi genetik ya tersimpan di dalam DNA dan RNA. Kemudian orang juga sekarang sudah lebih paham bagaimana informasi genetik tersebut ditransmisikan ke sel-sel lain. Kalau perlu malah ke spesies yang berbeda. Ya, jadi orang lebih paham lagi bagaimana memanfaatkan fenomena ini. Ya. Kemudian dengan adanya kemajuan DNA sequencing ya, maka orang mencoba untuk memahami kode genetik utuh ya dari berbagai makhluk hidup ya, mulai dari bakteri, ragi yang lebih complicated sampai akhirnya kode genetik manusia itu sekarang sudah dipahamin, maksud saya sudah disequence orang. Jadi di gene bank itu sudah lengkap ya kode genetik yang ada pada makhluk level tinggi ya, manusia ya. Jadi memang awalnya dulu dari bakteri, karena bakteri itu kode genetiknya pendek ya, kromosomnya pendek, jadi dan tidak ribet. Kemudian meningkat menjadi lebih complicated lagi, yaitu ragi ya. Nah, ragi itu sudah termasuk eukariot ya. Kalau bakteri termasuk prokariot. Ya, prokariot itu yang lebih mudah dipahamin. Eukariot lebih complicated ya. Nah, setelah orang paham eukariot, kemudian orang mencoba memahami sequence dari aliana namanya ya, apa ya bahasa Indonesia ya, tanaman. Dan kemudian untuk makhluk hidup level lebih tinggi lagi, lalat buah ya, Drosophila melanogaster ya. Nah, itu kira-kira tonggak-tonggak sejarah ya dari rekayasa genetika. Genetik itu tadi orang mensequence itu tadi sampai tahun berapa ya, waktu saya S3 itu 98 lah itu ya, itu dilakukannya proyek untuk memahami Human Genome Project itu ya, nama proyeknya HGP, Human Genome Project. Itu proyek untuk memahami memetakan sequence dari DNA manusia, dan itu semua sudah dilewatin ya. Akhirnya orang mencoba ya melakukan rekayasa genetik ya dengan merancang ya dari tanaman dan hewan itu, orang merancang dalam tanda petik makhluk-makhluk baru lah ya, gitu kan. Artinya dicoba ini kalau kita cloning sama ini gimana hasilnya gitu ya. Memang ada harapan, tapi mungkin ini masih ternyata tidak sekedar mencoba untuk mengkloning seperti itu dengan keberhasilannya juga masih rendah. Lebih kepada kebetulan aja terjadi gitu ya, karena pas diulang-ulang lagi kok nggak sesukses semula gitu ya. Jadi masih ada gray area lah yang kita ternyata belum bisa paham sepenuhnya. Contoh aja ya, misalkan sebetulnya di halaman kita, tapi kayaknya udah ditebang ya sama Pak Dekan yang baru ya. Itu tuh ada beberapa pohon sawit dulu ya, yang di depan gedung agribisnis itu.
itu beberapa pohon sawit itu tuh memang diantaranya hasil dari rekayasa genetik ya, dalam artian mencoba untuk disilang-silangkan menggunakan kultur jaringan ya, untuk mendapatkan sawit yang unggul gitu. Nah, jadi terkadang hasilnya nggak tentu ya. Mungkin terbentuk kultur jaringan, tapi saat nanti ditanam tidak tahan lama tanamannya, ataukah mungkin kelihatan tanamannya bagus tapi tidak berbuah gitu kan, dan sebagainya lah ya. Jadi itu semua di dalam kultur jaringan itu problemnya diantaranya adalah memberikan hormon-hormon apa yang perlu kita tambahkan dan berapa dosisnya gitu. Karena hormon itu dia diberikan tidak dalam jumlah yang besar, tetapi dia harus ada gitu loh. Nah, seberapa banyak kita harus berikan dan juga hormonnya apa aja, itu juga masih merupakan sesuatu yang orang coba-coba terus gitu ya. Dan kemudian diantaranya ada nanti organisme-organisme transgenik ya. Jadi sebagai contoh nanti ada kapas yang tahan terhadap serangga, ada jagung bisi 2, malah bisi 3 lah kalau kalian lihat ya. Jadi dia memiliki 3 tongkol ya pada satu anakan gitu, satu cabang ya. Tongkolnya 3 kan, kalau jagung alami kan tongkolnya cuma 1 itu. Itu dinamakan dengan transgenik ya. Nah, jadi belum prioritas ya tentunya DNA burung misalnya kan, yang akan menghasilkan burung bisa terbang antar organisme kan, kita mungkin itu untuk kita lakukan proses cloning ya, atau kita sebut sebagai rekombinasi antara DNA burung dengan DNA babi ya. Harusnya akan menghasilkan babi yang bisa terbang gitu, tapi ternyata nggak bisa ya, belum. Entahlah kalau nanti, kalau Tuhan memberikan memberikan restunya sehingga kita bisa memahami apa yang terjadi gitu ya, maka mungkin bisa, tapi belum tentu ya, karena kita tidak tahu sebetulnya dampak dari rekominan itu tadi terhadap lingkungan ya kan, terhadap orang yang makannya gitu ya. Jadi memang digalakkan kan kita mahal ya kadang kan gini, tujuan kita itu adalah menghasilkan produksi yang semaksimal mungkin kan gitu ya. Makanya kita melakukan rekayasa genetik itu tadi. Sebagai contoh, jagung biasanya tongkolnya 1, nih tongkolnya 3 gitu kan. Nah tentu kita berharap produknya bisa berlipat ganda. Begitu juga padi biasanya panen 2 kali setahun, kita bisa bikin 3 atau 4 kali setahun gitu kan, dengan cara melakukan rekayasa genetik seperti ini. Apakah melalui proses tadi cloning dan rekombinan, ataukah melalui proses itu tadi coba-coba dengan menggunakan sinar Eka, sinar gamma kah gitu ya, sehingga kita berharap terjadi perubahan susunan gen dari si inang. Nah kita berharap ada produk-produk yang kita inginkan itu terbentuk. Tapi kan kita nggak tahu, itu kan yang saat kita makan produk-produk hasil rekombinan tadi itu kan kita makan termasuk gen-gennya kan, DNA-nya kan. Kita kan nggak tahu apakah DNA yang kita makan itu juga nanti akan berinteraksi dengan DNA kita, ya kan? Jadi sejumlah orang itu memang tidak setuju dengan adanya kapitalisasi atau prinsip ekonomi tadi ya, memproduksi secara murah ya dan produktif gitu. Makanya muncul juga di pasaran itu ya kita bisa beli yang murah ya, tapi hasil rekayasa genetik. Nah, muncul tandingannya itu nanti sejumlah produk-produk pangan ya yang dilabeli GMO. Tahu nggak kepanjangannya apa? GMO kalau bahasa Indonesia. Singkatan dari genetik non GMO gitu ya. Non genetic modified organism ya. Itu biasanya harganya lebih mahal ya. Kenapa lebih mahal? Ya karena dia adalah produk-produk alami yang tidak hasil rekayasa.
Sebetulnya kayak kita makan ayam itu juga sebetulnya kayaknya rekayasa deh itu, ya. Karena ayam itu kan murah sekarang ya, gemuk-gemuk, warna bulunya sama gitu kan, ya kita nggak tahu itu tuh apakah berdampak. Nah nanti sebenarnya muncul lagi tuh ada non GMO chicken gitu kan. Nah itu memang dia ayamnya betul-betul ayam kampung atau ayam yang tidak direkayasa genetik, ya tuh. Jadi masih kontroversial lah. Karena dampak jangka panjang ya dengan adanya rekominan ini tadi pada prinsipnya sih memungkinkan kita untuk membuat makhluk-makhluk baru pada prinsipnya, walaupun teknologi kita ternyata sampai saat ini belum diizinkan Tuhan gitu ya untuk munculnya makhluk-makhluk baru itu tadi gitu ya. Karena mungkin memang Tuhan tidak akan mengizinkan, sehingga sejauh apapun kita lakukan mungkin tidak akan pernah sukses gitu. Kamu kalau ingat ada kasus, ada nggak di sini? Ini kan ini maksudnya ini transgenic plant ya, pepaya yang tahan terhadap virus, ya, kedelai dan kapas ya yang resisten terhadap herbisida, jagung ya, yang juga tahan terhadap insek ya, karena dia menghasilkan insektisida sendiri. Nah itu makanya dari Amerika, dari Australia, dari Eropa, dari Cina, itu kita bisa mendapatkan produk-produk pertanian yang harganya jauh lebih murah kan, karena mereka produksinya massal menggunakan GMO ini. Itu deh. Oke, ada juga nanti hewan transgenik ya, tikus ya. Nah ini tikus dibuat transgenik, malah ada yang lebih ini lagi ya, Dolly. Nih Dolly the Sheep tahun 96. Jadi ini adalah biri-biri ya. Pada tahun 96 itu orang berhasil melahirkan ya, bukan orang yang melahirkan, itu maknya si biri-biri ya, melahirkan biri-biri ya, di mana biri-biri tersebut tidak dibuahi oleh sperma. Artinya si biri-biri ini tidak dikawinkan dengan kambing jantan, tidak dikawinkan dengan biri-biri jantan ya. Jadi semua selnya berasal dari sel maknya ya. Dan ini untuk kamu ketahui, itu 300 kali orang nyoba ya, itu cuma berhasil sekali inilah, itu biri-biri yang terlahir dengan nanti diberi nama Dolly tahun 96. Setelah itu orang nyoba lagi nggak berhasil ya. Dan kemudian si Dolly ini 98 ya, had a lamb by natural means ya. Dolly ini maknya ya, tapi dia ternyata prematur ya, cepet tua. Ya, jadi di sini ada biri-biri lahir tanpa harus dibuahi oleh sperma biri-biri jantannya ya. Dari apa dia dibuat? Dari sel maknya. Apa yang dibutuhkan? Yaitu dia bahwa si emak kan punya sel telur. Nah, sel telurnya ada DNA-nya. Nah, kemudian puting telurnya itulah yang kemudian dijadikan sebagai inang. Nah, ternyata setelah dimasukkan ke dalam medium pertumbuhan ya, medium cair atau medium agar, medium cair sih kayaknya ya, diberi hormon-hormon tertentu sedemikian rupa akhirnya dia bisa menghasilkan anaknya gitu ya. Jadi di situ tidak adanya pembuahan menggunakan sel jantan atau sperma biri-biri jantan ya. Jadi semata-mata dari sel yang ada dari si betina ya, dari puting susunya gitu ya. Nah setelah itu nggak pernah berhasil lagi. Kemudian untuk human ya, untuk manusia, tapi dalam science fiksi ya, karena ini dilarang nih sebetulnya ya, secara internasional dilarang, tapi mungkin ada 1-2 yang sembunyi-sembunyi, itu ilegal ya. Itu melakukan tahun 70 itu ada film tentang bagaimana orang melakukan proses rekayasa genetik gitu ya. Tapi film ya. Kemungkinan bisa ya nanti ya terhadap makhluk-makhluk tingkat tinggi ya, hewan
tanaman, hewan, dan manusia kan relatif tingkat tinggi ya. Itu lebih ribet ya. Tapi kalau level-level bakteri tadi sebagai contoh, saya berulang kali kemarin memberikan contoh ya, bagaimana kita panen insulin ya dari ragi ya, itu sekarang memang itu dilakukan orang. Jadi kita mendapatkan insulin murah ya dibandingkan zaman-zaman dulu. Karena zaman dulu orang panen insulinnya ya dari makhluk-makhluk yang berdarah dan berotot gitu ya. Nah kalau sekarang kita bisa panen insulin dengan menternakkan ragi. Ragi itu berkembang biaknya cepat dibandingkan barangkali ayam, sapi, babi dan sebagainya lah. Jadi itu. Baik, mungkin udah jam 3 lewat ya, saya harus segera pergi. Ini sejumlah contoh-contoh lagi dari rekayasa genetik ya. Ada di bidang medik ya, gen terapi misalnya. Ada di bidang pertanian, transgenik di bidang industri ya kan. Di antaranya ini orang membuat itu, kamu tahu jeans yang yang belel itu ya. Nah, itu kan kalau digosok pakai lama-lama sobek juga kan, walaupun banyak juga gitu ada jin yang sobek. Nah, itu diantaranya menggunakan genetic modified microorganism ya, sehingga dia membuat si jeans itu tadi mudah dicuci juga diantaranya ya, dan juga memberikan kesan yang belel gitu. Juga sering di dalam deterjen ya, itu dimasukkan enzim ya yang berasal dari genetic modified microorganism. Kenapa? Jadi di deterjen itu sebetulnya kan sadah ya. Itu kalau kita masukkan enzim ke dalamnya, maka enzim itu akan mengalami denaturasi, rusak ya. Untuk apa kita campurkan enzim ke dalam deterjen? Ya, kita tahu bahwa kalau kain kotor, kalau misalnya pakaian kita itu untuk kerja ya, apalagi kamu misalnya kerja di bengkel, kerja apa, itu kan oli segala macam itu susah bersihnya. Karena itu oli ya, minyak. Nah, apa yang orang lakukan? Bahwa minyak itu dapat dengan mudah diurai oleh enzim namanya lipase. Ya udah, akhirnya orang membuat mikroorganisme itu mampu menghasilkan enzim lipase ya yang tahan terhadap pH yang ada di deterjen, yang tahan terhadap suhu ya. Jadi kalau mesin cuci yang modern ya, itu supaya cepat bersih ya, termasuk tadi noda-noda yang membandel itu biasanya mesin cucinya itu juga suhunya dibikin sekitar 40 ya, 40-50 derajat Celcius panas begitu ya. Nah, dibantu oleh enzim-enzim yang ini seperti itu ya. Itu dia ya. Atau untuk environmental gitu ya, untuk lingkungan ya, itu juga orang mengembangkan genetic modified bakteri ya, sehingga diantaranya itu nanti adalah menghasilkan bakteri-bakteri yang dapat mendegradasi selulosa juga itu ya, kan kita tahu ya ada selulosa. Inilah untuk untuk bikin kompos deh ya, mempercepat proses degradasi selulosa atau membentuk kompos itu tadi dan sebagainya. Baik, demikian. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Menjawab ada pertanyaan nggak atau nggak aja kalian nggak mau loh. Coba gimana coba? Sepertinya nggak ada, Pak. Hah? Ada? Ada pertanyaan? Tidak. Baik. Ya udah.